uh, kita semua masih tetap ada payungnya gitu. Masih ada payungnya seperti itu. Nah, beliau juga nanti akan menjelaskan ya bahwasanya di setiap baik itu tingkat provinsi maupun tingkat siap siap tengok tengok deh WA-nya deh apa dibilang ibu deh. Pastinya nggak bisa menengok deh. Tengok ibu tadi. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya insya Allah akan ada pendanaan untuk setiap kegiatan. Bagaimana cara untuk mendapatkan pendanaan nanti beliau akan jelaskan gitu insya Allah. Jadi sementara mungkin itu aja dulu pengantarnya Pak Irfan karena nanti kalau saya menjelaskan seperti apa takutnya nanti salah persepsi makanya kita akan mendengar dulu dari Ibu langsung apa maksud dan tujuan dari pertemuan ini. Itu aja Pak. Oke, terima kasih pada Bu Cut Pusri ya sudah menyampaikan sedikit bagaimana kegiatan ini bisa berlangsung. Pada intinya hari ini kita diminta atau Bu Mauren selaku koordinator nasional meminta waktunya kepada kita sebentar untuk bisa mendengarkan sosialisasi dari beliau karena memang apa yang sudah disampaikan Bu Cut itu merupakan hasil dari eh, koordinasi koordinator seluruh Indonesia di mana memang pada saat ini, nah ini Bu Mauren udah mau masuk ya, ini Permata Hati, udah masuk Bu Mauren. Halo, Oke, Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Maurennya udah masuk. Izin aku off kamera ya. Ya boleh Bu Mauren kita. Ya, mohon maaf Oh, saya lagi ada kerjaan juga. Ini ya meetingnya juga nyambung menyambung. Iya. boleh saya spotlight dulu boleh. Ntar saya jadikan co-host dulu ya. Co-host Mauren ya sudah Bu. Bentar ya. Ya boleh. Tadi sudah kami sampaikan kepada teman-teman Bu Moren. Sebelumnya selamat datang Bu Moren di Aceh Selatan. Inilah teman-teman dari Guru Penggerak Aceh Selatan yang berkesempatan hadir. Jumlah guru penggerak Aceh Selatan ini kurang lebih sekitar 224 apa 25 kalau nggak salah. Ada 200 lebihan guru penggerak yang ada di Aceh Selatan. Jadi saat ini yang cuma bisa bergabung dalam kegiatan ini 24. Alhamdulillah ini cukup mungkin bisa mewakili teman-teman menginformasikan kepada teman-teman yang lain. Kepada Bu Moren, waktu dan tempat dipersilahkan untuk kita bersilaturahmi mendengarkan penjelasan dari Bu Moren. Silakan Ibu. Iya, makasih Pak Irfan. Ketemu lagi kita, Masya Allah. Mohon maaf ya Oke. teman-teman. Saya off kamera nanti kalau misalnya mau cek-cek yang mana Bung Mauren yang belum pernah ketemu, nanti boleh cek-cek IG Permata_Hati 44 gitu ya. Oke, terus juga kan kita di webinar-webinar juga, insya Allah saya biasanya ada. Nah, mungkin aku belum pernah berkunjung ke webinar teman-teman, mungkin jadi peserta ya, karena aku memang belum pernah dapat infonya gitu. Biasanya kalau aku dapat, biasa aku tuh masuk diam-diam jadi booster gitu. Bukan bukan booster apa, masuk diam-diam buat belajar gitu. Pengen melihat perkembangan teman-teman gitu. Di beberapa daerah juga alhamdulillah aku sudah pernah berkunjung ke Sulawesi Tenggara juga pernah gitu. Mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa bertemu mungkin meski tidak dalam status apa ya namanya lagi program guru penggerak tapi labeling kita sebagai guru penggerak insya Allah tetap ada ya gitu. Nah, teman-teman, mohon izin saya terlambat masuk juga karena juga habis finalisasi nama baru, kemasan baru kita. Alhamdulillah, kita lagi mempersiapkan jadi tim formatur sementara mempersiapkan juga untuk pengusulan yang statusnya lebih sah dan dilindungi secara hukum gitu ya. Insya Allah akan kita lagi menyiapkan persiapan-persiapannya dan kita siap bertransformasi dengan program baru gitu. Nah, sebelum saya lanjut soal nama dan kita, soal program-program kita ke depannya, kita juga bahas tentang batik ya, karena itu sebenarnya awalnya untuk hari ini sebenarnya batik, tapi karena memang dari kemarin tuh di semalam tuh aku berkunjung ke Lampung, berkunjung juga ke tiba-tiba juga sejam sebelumnya ditarik lagi ke Sulawesi Tenggara gitu untuk bertemu para koordinator kabupaten kota. Em, Hari ini pun juga aku ngomong ke Korprovnya Aceh gitu.
Bang yuk teman nih gitu ke Aceh gitu, ke Aceh Selatan gitu katanya. Saya lagi ada kegiatan Bu. Mau terus ini juga nggak ada informasi. Oh ya memang nggak ada karena aku yang minta ke promotornya gitu, minta dijadwalin gitu karena mereka juga masih bingung soal batik. Nah aku juga udah sounding-sounding nanti coba coba dijadwalkan untuk teman-teman di Aceh lagi kembali. Kalau kalau nggak salah aku udah 2 kali atau 3 kali ke Aceh ya Pak Irfan ya, diundang, lupa Aceh Iya, mana tuh yang undang aku jadi Aceh Singkil tuh pembicara yang waktu sering. itu. Aceh Singkil iya. Oh sama Pak Pak Akbar. Ahmad ya. Ya, Pak Oh, Amam. Pak Akbar, ya Pak Akbar, iya benar gitu. Nah ini untuk pertama kalinya aku diundang ke Aceh Selatan ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan teman-teman meskipun bertemunya di udara gitu ya. Em, untuk batik itu sebenarnya bagian dari persiapan kita ya, persiapan dari memang setahun lebih yang lalu saat eh, kita mulai berpikir bahwa ini kan namanya program ya, program guru penggerak. Program itu biasanya berganti era, biasanya juga akan berganti. Biasanya kan seperti itu, apalagi nih program baru gitu kan. Eh, biasanya kita selalu menunggu-menunggu seperti itu gitu. Itu yang terjadi. Nah, karena keresahan itu saya coba ngobrol bersama para koordinator provinsi. Lalu setahun yang lalu kita udah mulai sounding-sounding, kelengkapan-kelengkapan organisasi udah kita siapkan, meeting bersidang bahkan bersama para koordinator provinsi dan lahirlah sebuah keputusan bahwa biar bagaimanapun juga nanti suatu hari nanti kita juga akan ini dan nama-nama teman-teman juga itu kami kirim gitu, kami kirim ke pusat gitu sounding. Nah, eh, di tengah perjalanan juga itu saya juga mulai berpikir ya ke teman, aku ngomong lagi ke teman-teman, gimana nih kita juga kan logo kan kalau misalnya nanti suatu saat logo ini program ini berakhir otomatis kan logonya kan hilang ya teman-temannya gitu ya. Logonya pasti hilang gitu. Nah, pasti kita beradaptasi gitu. Tapi kita pengen karena kita jumlah kita banyak ya. Program ini cukup panjang ya. 2020 itu udah jalan dari angkatan 1 itu program ini sangat panjang gitu dan udah ribuan guru yang udah merasakan dampaknya dan banyak perubahan gitu. Sayang loh. Biaya juga tentu yang dikeluarkan oleh pemerintah juga sangat besar gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Ya akhirnya apa namanya eh coba coba mendesain dengan mengadaptasi dari logo kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara, makna guru penggerak itu sendiri. Nah, lahirlah logo yang saat ini sering digunakan oleh FNGP. Jadi itulah adaptasinya juga. Jadi bukan hanya sekedar dan termasuk simbol-simbol yang ada ya, simbol apa namanya simbol buku, simbol tarikan-tarikan warna juga itu sebenarnya bukan bukan asal aja gitu, asal di matching-matchingin aja gitu enggak. Jadi semua ada filosofinya, ada maknanya gitu. Nah, saya rasa dengan program baru, dengan adaptasi baru, kita nggak perlu lagi untuk mengubah karena kita sudah mempertimbangkan itu sehingga tidak ada lagi tulisan-tulisan termasuk di desain batik. Nah, ini arahnya ke batik. Di batik itu pun sebenarnya waktu saya rilis pertama setelah waktu apa ya launching batik yang pertama juga masih belum ada yang bertanya. Tapi setelah ada yang beli gitu, setelah saya mulai rilis-rilis batiknya, itu ya banyak yang bertanya, kok batiknya nggak ada tertulis guru penggerak gitu. Ya, eh, tidak tertulis guru penggerak karena kita sudah memikirkan pertimbangan bahwa ini untuk jangka panjang dan kesan tidak tidak eksklusif ya eksklusif banget gitu tapi secara desain motif batik semuanya ada maknanya kenapa termasuk juga kenapa memilih warna navy yang seperti itu juga ada kenapa ada alasannya kenapa memilih seperti itu gurda dan lain sebagainya buku dan lain sebagainya semuanya sebenarnya berawal dan beradaptasi dari filosofi pendidikan kita, kemudian dari program guru penggerak gitu. Tapi sekali lagi tidak dituliskan dan untungnya tidak dituliskan ya karena dengan kondisi sekarang ya kan gitu. Dengan kondisi sekarang sehingga ya kita nggak perlu lagi untuk apa ya namanya harus beradaptasi dengan gimana nih kita ganti periode, ganti kebijakan, ganti program.
ganti logo lagi nggak seperti itu lagi. Apalagi sekarang memang sudah ada instruksi untuk menurunkan logo-logo guru penggerak, logo PGP dan Merdeka Belajar. Jadi memang tidak lagi digunakan. Nah, terkait di sini batik ini adalah salah satu simbol simbol em, kita bahwa kita ada, kita masih ada dan terus bergerak dan kita akan terus bersinergi dengan pemerintah dengan setiap program-program kita akan terus beradaptasi filosofi yang ada di batik itu sebenarnya teman-teman nanti bisa lihat gitu. Udah ada kok, ada pernah saya share kalau tidak salah pernah saya share dan di launching juga saya sudah jelaskan secara permanen. Nanti teman-teman lihat di YouTube KSPSTK kalau saya lupa di webinar keberapa ya. Nah, selain simbol, memang kita persiapan untuk ke depannya, termasuk kemarin kita sudah ngobrol juga ya sama Pak Kasiman eh, selaku penanggung jawab waktu itu dengan program guru penggerak dan beliau sudah menyampaikan sebelum ada pengumuman bahwa siap-siap untuk program baru dan tidak ada lagi program guru penggerak gitu. Jadi tidak ada angkatan terakhir di program guru penggerak kan di angkatan 11 ya berarti gitu ya. Tidak ada lagi program guru penggerak akan berganti dengan program baru. Nah, permintaan beliau adalah teman-teman, saya percaya teman-teman alumni guru penggerak ini bisa beradaptasi dan bisa pasti bisa menyesuaikan diri, bisa mengikuti program ini dengan baik dan kita diminta untuk yuk terlibat di dalam program. Nah, dari kitanya sendiri juga termasuk Facebook insya Allah siap untuk diganti kemasannya ganti nama, logo mungkin akan kita ganti, udah belum diubah di sana sih. Em, saya belum menemukan desain-desain yang untuk menjadi logo di sana lagi. Yang jelas, insya Allah, alhamdulillah hari ini namanya udah kita di tim formatur udah memutuskan nama baru untuk Forum Nasional Guru Penggerak. Nama baru kita namun akan kita rilis setelah meeting dalam beberapa hari ini dengan para koordinator provinsi. Jadi setelah itu kami akan mengundang para koordinator kabupaten untuk meluncing nama baru kita. Setelah itu kita sambil formatur menyiapkan yang lain juga ya untuk persiapan pengurusan nama baru ini. Nah, jadi logo insya Allah akan kita seragamkan karena memang sudah tidak lagi. Boleh di-spill nggak logonya Aceh Selatan, GP Aceh Selatan? Boleh nggak Pak Irfan? Apa Bu? Logo ya? Boleh di-spill nggak? Iya, logo Aceh, GP Aceh Selatan. Oh, logo aja. Ntar ya, kita share screen dulu. Ntar ya. Iya, Semua aja ya. Semua ya share screen. Ini kelihatan Bu? on process sih. Ah, bukan. Bukan ya. Ini yang batik Logo ya. yang itu kain. Itu kain. Oh, kain ya. Oh, yang untuk komunitas Yang Aceh logo Selatan. GP, komunitasnya. Iya, Oh ya, gitu. aku pengen lihat. Aceh Selatan. Waduh. Ini kayaknya Mungkin ada di player atau gimana aku pengen di lihat aja sih. layar. Oh Mungkin ya. Pak Irfan dan teman-teman punya ada nggak yang punya ini. Ada lupa. Oh, ini dia. Nah, itu ada KGP Aceh Selatan. Oke. Kalau ini memang kalau lihat dari logonya adalah logo yang didesain pada saat rintisan diadaptasi. Kalau ngelihat logonya, ini rintisan dari logo KBGP gitu ya, komunitasnya guru penggerak gitu. Ini kalau dilihat dari ini gitu. Nah, em, kita akan berganti dan untuk nama baru, insya Allah akan kita rubah. Namanya tinggal diturunkan dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota gitu. Dan ada beberapa kelengkapan-kelengkapannya gitu. Nah, nanti untuk para koordinator nanti Pak Irfan itu aja sih boleh boleh udah boleh di stop Pak Irfan. Ya, oke, thank you. Yang batik ya. Mungkin kawan-kawan belum pernah lihat. Nah, ya batik mungkin ada yang belum pernah lihat gitu. Oke. Udah Bu, kita stop. Iya, oke. Nah, teman-teman udah lihat ya. Jadi
terkait dengan batik ini sebenarnya tidak ada keuntungan pribadi dari pihak manapun gitu. Kalau dari awal aku tidak memikirkan teman-teman untuk jangka panjang, aku bisa aja gitu share. Pasti banyak yang beli ya. Eh, tapi sekali lagi yang tadinya ini kita berharap bahwa batik ini selain menjadi simbol bisa menjadi teman-teman gunakan ketika bergerak di daerah gitu. Nah, terkait dengan sharing fee, teman-teman di daerah mendapatkan 10 gitu ya. 10.000 di setiap harga pembelian kain dan itu akan teman-teman gunakan untuk kegiatan berkomunitas gitu ya. Misalnya Zoom kan dibeli ya Pak Irfan ya mungkin atau mungkin butuh ada kegiatan luring gitu kan butuh spanduk gitu kan paling nggak itu seperti itu sih lebih ada aja lah ketika kita berkomunitas ada aja yang kita butuhkan gitu. Nah, itu pun sebenarnya nggak cukup, tapi itu adalah penyemangat awal karena insya Allah ketika ini berjalan terus berjalan, kita akan mendampingi teman-teman juga gimana sih bekerja sama dengan pihak ketiga gitu. Itu dan itu penting gitu. Itu penting. Termasuk ketika menggabungkan teman-teman masuk di GBF sebagai ruang belajar itu sebenarnya momen-momen di mana teman-teman bisa mengikuti beberapa program seperti di Lampung Barat Lampung Selatan atau Lampung Barat ya saat ini ada program yang memang meskipun kita belum resmi berbadan hukum, tapi alhamdulillah udah dilibatkan untuk di program itu dan mengajak para koordinator kabupaten kota yang ada di sana. Artinya ketika ada program dimanapun dan ada momen untuk bisa masuk, kita bisa masuk di situ gitu. Nah, eh 151.000 ini harus kita kuatkan ya teman-teman. 151.000 ini harus kita kuatkan. Baju batik, bukan baju sorry, batik GP ini tidak menjadi wajib ya. Saya tegaskan ini tidak menjadi wajib, tapi alangkah baiknya ketika batik ini dimiliki sebagai bukti bahwa kita adalah GP dan ini menjadi identitas salah satu identitas kita. Setelah logo GP diturunkan, tidak ada lagi penyebutan guru penggerak gitu. Justru perjuangan teman-teman untuk memulai transformasi pendidikan itu baru dimulai, bukan berakhir. Yang berakhir programnya, teman-teman sudah mendapatkan ijazah, ini baru perjalanan teman-teman untuk memulai sebuah perubahan dan setiap adaptasi yang akan terjadi ke depannya termasuk bagaimana teman-teman bergerak untuk mendukung program-program pemerintah gitu. Karena kita sepakat kita semua adalah agent of change gitu. Jadi sekali lagi meskipun baju batik ini tidak wajib, saya sangat berharap teman-teman bisa memiliki ini. Ada waktu ketika teman-teman lagi ngumpul, gunakan batik ini seperti teman-teman di daerah lain. Lampung saat ini sudah memesan di pemesanan 600 lembar. Bengkulu 500 sekian gitu, masuk tahapan 2. Sulsel pun demikian. Dari Jawa Tengah juga kemarin, Kalimantan Selatan juga udah mulai ini. Nah, kenapa dipesan dikoordinir oleh kabupaten ataupun provinsi? Kalau saya melihat ini kan sepertinya Aceh, provinsi menyerahkan ke kabupaten masing-masing, Pak Irfan ya. Nggak ada di handle dari provinsi. Nah, Betul. artinya berarti em, ketika teman-teman beli beramai-ramai, saya membayangkan di Makassar kemarin saya lihat di grup, di Makassar kemarin itu teman-teman silakan diambil baju kainnya gitu. Jangan lupa bawa ongkir 3.000 ya, 3.000 rupiah teman-teman. Bayangkan, Makassar tuh jauh loh sebenarnya. Kalau dari Jogja itu lebih jauh. Nah, ongkirnya 3.000 itu baru misal 50 pieces gitu ke, ke Sulawesi Tenggara Kolaka kemarin 50-an pieces juga ongkirnya 200.000 itu dibagi-bagi mereka. Nah makin banyak kan mungkin makin lebih ringan ya teman-teman. Artinya lebih memudahkan dan terkoordinir datangnya juga mungkin bisa lebih cepat bersamaan gitu ya. Dan waiting list yang 2.000 pemesanan kemarin alhamdulillah sudah kelar. Ini masuk lagi tahapan berikutnya. Nah, kemarin promotornya Ibu Ica itu bingung. Saya ngapain mungkin disuruh aja sama Pak Irfan masuk. Terus tiba-tiba daftar rekening. Kenapa memang fee itu akan ditransfer langsung ke kabupaten, tidak melewati pusat dan tidak melewati provinsi. Itu sudah saya sampaikan ke teman-teman. Dengan harapan ketika ada fee, memang sedikit, sedikit, tidak seberapa banyak. Mungkin itu nanti teman-teman bisa gunakan untuk biaya operasional
Dan mungkin akan ada upaya-upaya lain yang akan teman-teman lakukan. Itu sih menurut saya. Atau mungkin dari daerah mau ke dinas gitu, butuh untuk berkunjung lagi benar-benar apa sih, atau ada kegiatan apa di pelosok sebenarnya teman-teman di Sulawesi Barat lakukan di Mamuju gitu. Itu malah kalau di teman-teman di Mamuju awalnya tuh teman-teman mereka itu patungan 50.000 kumpul uang untuk bisa sampai ke daerah-daerah untuk bisa mengunjungi daerah-daerah untuk sehari bersama guru penggerak gitu. Nah, pada akhirnya karena postingan sosial media mereka up, mereka share, akhirnya Pak Kadis juga tertarik apa nih yang dibikin oleh guru penggerak gitu. Akhirnya mereka mulai lirik dan dibantu. Bahkan ada pada akhirnya ada anggota dewan yang turun tangan. Artinya apa? Banyak yang bertanya bahwa apa sih kerjaan GP saat ini? Terlalu banyak sebenarnya yang teman-teman GP udah lakukan di daerah dan tidak terbuplikasi dengan baik dan tidak emang di share pun itu untuk menginspirasi bukan untuk show up me gitu ini loh GP gitu kan bukan bukan kita seperti itu karena memang kita tidak pernah glorifikasi kalaupun ada yang glorifikasi berlebihan sebenarnya itu tidak lebih dari pribadi si GP-nya gitu bukan karena GP mengajarkan itu gitu karena memang hal-hal baik yang kita pelajari gitu ya terutama ketika saya lihat beberapa GP yang kemudian menghadapi beberapa ujian berat. Ternyata ilmu KSE-nya berfungsi teman-teman luar biasa sampai ketika harus berhadapan dengan hukum. Luar biasa saya salut dan saya merinding ketika melihat teman-teman menceritakan bagaimana ilmu KSE-nya ini gitu yang didapatkan di program guru penggerak benar-benar diterapkan. Nah, tapi kan itu akan memudar seiring dengan tidak ada lagi program guru penggerak. Ya, mungkin belum diumumkan oleh pemerintah entahlah, tapi tidak sekarang kan secara tidak langsung sudah tidak ada lagi flyer, udah tidak ada lagi itu ya. Itu udah nggak ada lagi simbol-simbol. Kalau teman-teman lihat di pusat kita nge-share logo udah nggak ada lagi tulisan panjang guru penggerak gitu. Masih disingkat FNGP karena kita memang sedang mencari formula untuk nama baru. Terus eh, kita udah menurunkan di beberapa kegiatan kita sudah menurunkan logo guru penggerak karena memang udah nggak digunakan lagi gitu. Udah nggak ada lagi program guru penggerak di angkatan 12. Kalaupun ada program baru yang berganti, mau apapun seperti apapun kemasannya, mau diadaptasi atau sama aja, entah kita nggak perlu, kita jalanin aja gitu. Selama teman-teman bisa terlibat di dalam, ya udah kita sambut dengan nama baru, dengan program baru. Maka kita pun teman-teman ikut beradaptasi dengan program baru dan pesan dari apa namanya dari tim dari Pak Kasiman sudahlah tidak usah lagi menyebutkan guru penggerak dalam program tapi beradaptasilah dengan hal-hal yang baru setiap waktu ada masanya dan setiap masa ada waktunya. Nah, menurut saya bukan berarti bahwa guru penggerak udah nggak ada, akan tetap ada. Dan ini adalah tugas kita bersama gimana guru penggerak ini tetap bisa berada di tengah-tengah masyarakat, bisa berdampak, bisa terus bergerak, eh, bisa terus melakukan hal-hal yang baik gitu. Nah, ya itu tadi dengan adaptasi baru. Kalau teman-teman boleh spill-spill lihat nanti di FNGP, logo itu yang akan kita gunakan dan kita turunkan ke daerah. Jadi tidak ada lagi. Jadi ada provinsi yang bertanya, untuk apa lagi kita beli ke batik? Saya bilang, ya, toh tidak ada lagi program guru penggerak. Ya kan yang tidak ada adalah program guru penggeraknya, teman-teman. Programnya yang udah nggak ada, berganti dengan program baru. Tapi guru penggerak bukan berarti nggak ada lagi gitu. Guru penggerak akan tetap ada gitu. Nah, gitu. Nah, tapi untuk bisa terlibat di dalamnya memang kita butuh adaptasi baru. Kita butuh kemasan baru untuk bisa. Sudahlah, kita ini tapi toh ilmu yang kita dapatkan di program guru penggerak, ciri khas kita, marwah kita itu akan tetap eh, berada dalam lingkaran guru penggerak gitu. Kan hal-hal baik yang kita dapat di guru penggerak. Itu dari saya Pak Irfan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Thank you. Eh, Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Maureen selaku Koordinator Nasional Forum Guru Penggerak. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar ini, mungkin kalau saya pribadi Ibu Maureen penasaran ya dengan nama tadi.
apakah nama baru itu masih ada penggerak-penggeraknya atau bagaimana itu mungkin waktu nanti akan menjawab. Sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Bagi yang ingin bertanya berkenaan dengan eh, kedepannya guru penggerak ini bagaimana atau ada pertanyaan yang mungkin menjadi apa ya suatu yang masih mengganjal di dalam hatinya dipersilahkan untuk open mic atau resen pada Bapak Ibu dipersilahkan. Ayo Bapak Ibu di sini ada Bang Aldi ya, boleh ada sini Kak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ornas kita dipersilahkan. Atau sudah paham semua tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Maureen tadi? Ini bagaimana nih Bu Maureen? Lagi senyap semua kayak. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan nggak apa-apa juga gitu ya. Kita yang penting paling tidak kita Oke. ngobrol-ngobrol aja Iya. gitu. Yang pastinya program guru penggerak udah nggak ada lagi. Itu aja sih. Akan berganti dengan program baru dan kita harus bisa pesan Pak Kasiman, teman-teman guru penggerak ikuti adaptasi yang baru, transformasi dengan hal yang baru. Maka ya kita juga harus beradaptasi. Termasuk Insya Allah Bismillah ya dalam waktu dekat kita akan launching nama baru kita eh koordinatornya masih ada, cuman akan ada penambahan mungkin ya. Mungkin selama ini kan yang belum rampung, tapi nanti akan disampaikan secara umum sih. Nanti juga kita akan ada jadwal khusus. Ini juga sambil aku keliling sebenarnya ke daerah-daerah setiap malam, setiap sore, Pak Irfan gitu. Udah Oke. mulai jalan dari Iya. kemarin-kemarin. Nanti Eh, dengan para korkap nanti Pak Irfan yang akan menyampaikan ke ya, boleh. teman-teman GP nanti soal Izin Bu nama. Maureen. Ya, Ya, pertanyaannya pertama mungkin kelupaan ya. mm-mm. Pertama yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan eh, hasil dari rakor di Bogor kemarin. Kalau tidak salah, Ya, di mana forum guru penggerak ini akan dijadikan sebagai wadah organisasi profesi. Untuk hal tersebut yes. sudah sejauh mana? Apakah memang sudah diurus SK dari ke Kemkumhamnya atau masih dalam proses atau belum sama sekali? Kemudian pertanyaan kedua, mungkin saya juga nggak tahu ya, apakah untuk angkatan 12 ini memang programnya di stop sementara atau sudah mulai atau bagaimana? Ini saya pribadi saya nggak tahu juga nih, karena banyak Iya. chattingan di WA itu yang bertanya kepada Pak, saya angkatan 11 parkir ke 12, bagaimana nasib kami? Untuk itu saya tidak bisa jawab karena memang tidak tahu jawabannya. Iya, Mungkin Bu Maureen bisa iya benar. menjelaskan ini. Ya, yang pertama tentang di Bogor kemarin itu jalannya sementara berjalan Pak dan namanya kita kita kan ada bentuk tim formatur ya. Ya, Namanya udah Alhamdulillah sebelum tadi kan di telepon-telepon Bu Ica itu sementara saya meeting sebenarnya untuk mau closing gitu. ya. Udah sepakat namanya, kenapa memberikan nama itu menghilangkan eksklusivitas. Tapi nanti juga akan ada perwakilan di tiap jenjang untuk mengurusin itu gitu kan gitu. Korkap tetap ada, Korprov tetap ada. eh untuk persiapan juga persiapan pengurusan ke hukum dan HAM, insya Allah sementara berproses masih membenahi ada tinggal apa ya membreakdown lagi sekarang nanti akan membreakdown persiapan ADRT. Kemudian, karena kalau kita menggunakan berbadan hukum yang tidak sebagai profesi, memang kita tidak bisa masuk di sistem gitu. Kita nggak bisa masuk di sistem. Jadi satu-satunya jalan adalah memang kita harus dan kata guru tidak boleh hilang gitu. Ketika tidak yang diakui adalah yang ada kata gurunya gitu, sehingga itu menjadi pertimbangan kita gitu. Nah juga, namun pengurus-pengurusnya adalah dari unsur guru penggerak gitu. Nah, termasuk batik yang tadi saya bilang kenapa itu masih ada ya memang itu adalah bagian persiapan dari Bogor Pak. Secara struktur kita udah mulai memikirkan ini. Korkap tetap tidak berubah kan nama-nama Korkap itu kan udah terlock ya kemarin ya terakhir saya bilang ini udah di lock ya gitu nggak ada lagi data ke pusat udah kami lock gitu jadi ya Korkap itu. Nah, tapi nanti ada juga turunan-turunan dari Korkap. Ada kan koordinator angkatan gitu. Nanti juga kita akan pikirkan untuk yang mau apa membantu teman-teman apa mengurus teman-teman di TK dan sederajat yang di bagian
SMA dan sederajat SD, SMP kan itu kan harus ada yang mewakili nanti. Dan sehingga juga fasilitas-fasilitas seperti pengembangan kompetensi juga kan kita akan memenuhi untuk semua tingkatan itu. Tapi pelan-pelan sekali lagi karena kan ini adaptasi baru dan memang kita benar-benar berjalan ya karena kan kemarin para koordinator itu juga kan dipilih berdasarkan surat edaran ya dengan berbagai persyaratan ya. Kemudian dari KSPSTK bersurat ke BGP. Nah, kenapa hanya satu kali pemilihan? Ya memang untuk satu kali itu gitu. Bersurat ke BGP untuk mengusulkan eh, nama-nama ke KSPSTK untuk koordinator kabupaten kota maupun koordinator provinsi. Itu sejarahnya mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung. Jadi tidak hanya sekedar ditunjuk ada dasar suratnya dan ada persyaratannya si A kenapa bisa jadi. Nah, kenapa mungkin rata-rata di angkatan pertama di daerah sasaran itu memilih di koordinator angkatan biasanya itu karena memang karena mereka adalah pertama gitu. Tapi sekali lagi data itu terlog, tapi juga kita akan memberikan fungsi-fungsi lain untuk teman-teman untuk bisa terlibat. Jadi tidak ada eksklusivitas nantinya. Itu terkait di Bogor ya, Pak. Sementara proses dan alhamdulillah hari ini finally untuk nama baru, cuman saya belum bisa mengumumkan ke teman-teman karena para korprov pun semuanya belum tahu. Yang baru tahu hanya para formatur. Itu pun formatur yang nggak ikut meeting hari ini. Itu nggak kami sampaikan. Jadi kami bilang kita tunggu ya setelah Kornas mengundang para korprov dalam waktu dekat beberapa hari ini untuk meeting, untuk melaunching nama baru itu baru boleh. Setelah itu ngundang para korkap, setelah korkap baru kita boleh ini. Dan pengurusannya memang sampai ke situ, Pak. Persiapan ke SK Menteri Hukum dan HAM gitu. Jadi memang harus berbadan hukum gitu ya resmi dan formatur juga untuk menyiapkan ADART juga. Tapi intinya harapan kita nggak ada kan selama ini yang menyebabkan GP menjadi haters kan gitu karena banyak mungkin yang nggak bisa bergabung di GP karena mungkin bisa jadi karena faktor usia atau mungkin karena pengalaman mengajar, kemudian juga karena memang nggak lulus. Ada kan yang sampai sekali mungkin masih ini ya. Ada yang sampai 5 kali nggak lulus gitu. Nah akhirnya juga itu ya rasa sakit hati itu juga yang kemudian bisa menjadi pemicu. Kemudian juga karena dianggap GP itu bisa jadi pemicu untuk menggantikan posisi orang yang mungkin udah jadi kepala sekolah atau pengawas ya. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kan nggak seperti itu gitu. Kita datang untuk bukan untuk tujuan itu, walaupun peluang itu sampai ke sana itu kan bonus sebenarnya. Tapi ya sudah, kita nggak perlu meladeni itu, apapun kata orang, kita nggak perlu meladeni itu. Intinya adalah kita ingin menghilangkan eksklusivitas, kita ingin menyatukan 151.000. Kalau kemarin kita masih ngomong 150.000, setelah angkatan 11, itu bertambah GP menjadi 151.000. Dan itu secara merata di 38 provinsi. Kalau kemarin Pak Irfan ikut nggak waktu HGN kemarin? Yang 2 tahun lalu? Ikut. Ikut, ikut. Nah, kalau di situ kan itu baru 34 provinsi ya. Sekarang sudah berjalan 38 provinsi. Papua itu pecah menjadi 5 provinsi gitu. Nah, waktu di masa Pak Irfan berangkat ke Peninsula kemarin untuk HGN itu total korkap itu masih sekitar 500-an. Ini ada beberapa daerah yang menambahkan koordinator untuk daerah sasaran yang baru. Jadi penambahan koordinator hanya untuk daerah sasaran baru. Nah, turunannya adalah kita akan merangkul para GP-GP ini. Kita akan melibatkan dari semua jenjang sehingga tidak ada lagi kesan eksklusivitas gitu. Jadi kita akan membaur dan mungkin harapannya adalah mungkin akan ada simposium nasional yang mungkin bisa aja berpindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Tapi sekali lagi itu butuh perjuangan dan kita butuh bekerja sama gitu. Akan menjadi eh, wadahnya guru yang merangkul semua dan sekali lagi memberikan kesempatan kepada yang lain gitu untuk berkolaborasi. Kan nggak selamanya aku jadi Kornas terus kan gitu. Mungkin butuh wajah-wajah baru gitu. Tapi untuk saat ini memang ya untuk mempersiapkan itu Pak Irfan gitu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi. Nah, oke, pertanyaan kedua. Sebenarnya saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu, Ya. tapi skill-skillnya kan udah jelas ya. Terakhir tuh Pak Kasiman udah nggak ada lagi program GP yang program guru penggerak, artinya nggak ada lagi angkatan 12. Tapi
kita nggak tahu teman-teman yang di angkatan 12 ini apakah sekali lagi kita nggak tahu karena kan pemerintah belum menurunkan ya. Kita tunggu aja sih maksudnya gitu. Program baru ini apakah masih yang angkatan 12 yang belum berjalan ini apakah mereka hanya berganti nama aja dengan mungkin lebih ke program kepemimpinan ya. Hmm. Kan kalau tidak salah program kepemimpinan Dengan itu yang sekolah, PKS ya, ya PPKS. kepemimpinan sekolah ya itu kan sebenarnya arahnya yang sudah ikut penyegaran kita semua kan beberapa dari kita udah hampir semua yang ikut penyegaran PP maupun Fasil kemarin. Nah, itu udah kita bahas bedah. Nah, kalau kurikulumnya masih bersama ya kita lihat peran kita di mana nantinya. Kalau misalnya perannya harus daftar ulang untuk ikut program ini, yuk daftar. Dan itu akan kita share lewat media guru penggerak. Jadi ya, kalau memang kita harus memulai lagi dari nol, nggak apa-apa. Tapi toh kan kita akan bertemu lagi. Ya lu lagi, lu lagi, lu lagi gitu dengan program yang baru. Tapi kalau misalnya programnya masih mungkin modulnya atau apanya masih sama seperti hanya diadaptasi, dikurang dan ditambah ya seperti program-program yang lain kan gitu. Ya, berarti teman-teman harus siap gitu. Makanya untuk bisa masuk di dalam program ini, ya jalan terbaik adalah kita ganti kemasan. Udahlah, kita tidak dengan kondisi resistensi dan apa yang sekarang terjadi, ya kita ini kan di bawah ya guru. Kita tugas kita adalah guru mendidik. Kita ikut berperan, ambil peran dan selalu mendukung program-program pemerintah. Ya udah, kita siap menyambut program baru yang nggak akan lama lagi. Termasuk juga mungkin aturan-aturan yang akan turun lagi. Kalau sebelumnya syarat untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas kan harus dari unsur guru penggeraknya, misal salah satu syarat. Nah, itu nanti akan berubah lagi teman-teman. Nggak ada lagi mungkin yang tidak harus dari guru penggerak. Ya udah nggak apa-apa. Teman toh ini bukan hal yang baru ketika teman-teman kalau ingat seleksi teman-teman jadi GP kan itu bukan bukan hal yang mudah ya. Harus menyiapkan ini dan itu, menulis esai, wawancara, nggak tidur, menyiapkan dan segala. Saya rasa dengan program baru justru akan lebih mudah karena sudah terdidik nih 9 bulan atau 6 bulan. Jadi itu sih, aku nggak bisa jawab apakah ada, tapi yang pastinya kalau kita berbicara guru penggerak nggak ada lagi gitu. Itu yang terakhir aku dengar nggak ada lagi ya. Kalaupun dari yang angkatan 12 ini adaptasinya kan teman-teman udah tahu lah aku nggak perlu bilang ya. Pengolahan kinerja kan teman-teman udah bisa ngebaca kan hari libur ujian nasional teman-teman udah melihat kebijakan apa ya yang dari profil pelajar pendidikan berubah dan lain sebagainya itu hanya nambah aja kan gitu. Kan pada dasarnya tidak ada sih yang maksudnya yang kalau mau dilihat berubah secara total ya mungkin hanya pembaharuan-pembaharuan aja loh. Ini loh yang baru gitu apa yang kita bedah kurikulum Merdeka. Kita belum tahu apa nama kurikulumnya nanti apakah masih itu hanya mungkin ganti aja gitu. Kalau pendekatan kan salah satu di planning itu adalah salah satu pendekatan menurut saya. Jadi menurut saya sih ya nggak kita nggak perlu risau dengan program guru penggerak nggak ada. Apakah angkatan 12 ada? Ya pasti kalau kita berbicara guru penggerak dipastikan nggak ada lagi kalau menurut saya. Karena kan logo udah diturunkan semua ya teman-teman. Jadi Pak Irfan nanti logonya akan kita serahkan. Setelah ini saya nanti mungkin akan serah. Udah saya siapkan kok, tenang aja. Cuman saya memang belum share ke para korprov dan korkap karena memang butuh dulu ngobrol dulu bersama dari tim formatur bersama para koordinator provinsi. Setelah itu, setelah udah finally baru kita ngundang para korkap. Nanti korkap yang akan menyampaikan ke para guru penggeraknya gitu. Dan nanti ada banyak yang akan kita benahi. Jadi pelan-pelan aja sih Pak Irfan. Termasuk juga kita gimana juga para koordinator ini juga nanti selain koordinator kabupaten juga mungkin kita akan berdayakan teman-teman yang lain juga gitu. Ya intinya terus aja bergerak, nggak usah berhenti karena alasan nggak ada lagi program guru penggerak. Kan yang nggak ada programnya, guru penggeraknya tetap ada. Maka itulah gunanya simbol baju batik itu adalah simbol persatuan kita secara nasional teman-teman. Dan itu ditarik dari makna guru penggerak itu sendiri secara filosofi, terus termasuk juga Gurda, buku, bola dunia dan lain sebagainya itu nggak asal masuk. Silakan nanti cek dan dicek aja di YouTube KSPSTK. Pas yang launching saya lupa webinar keberapa saya launching. Itu Pak Irfan. Baik, terima kasih kita ucapkan bersama kepada Bu Mauren selaku Koordinator Nasional yang sudah memberikan ya motivasinya. Memang selama ini
terkesannya di 2025 ini guru penggerak itu tidak ada lagi. Padahal guru penggerak itu masih tetap ada dan akan selalu ada. Ya, Jadi iya kita benar. tunggu saja ya nama baru yang akan segera di launching Yes. serta logo dan baju batik. Ah, diingatkan juga kepada Bapak Ibu semua, khususnya yang berada di Kabupaten Selatan, nanti mari sama-sama kita order baju batik yang melambangkan ya semangat perjuangan kita yang tidak Iya, akan pernah padam. Ya, mau diganti yes. apapun namanya, tetap guru penggerak itu ya Guru penggerak tetap di hati. tetaplah guru penggerak. Ya. Izin, izin Pak Irfan. Iya, silahkan ini. Ya Bu Cut, silahkan Bu Cut. Bu Cut Pusri ya, Bu Moren ya, bukan Bu Ica tadi Iya. dikoreksi sedikit. Bu Cut, silahkan Bu Cut. Oh Oke, iya. iya iya, terima Lupa. kasih. Ah, Ibu mau mau menguatkan aja nih Bu ya. Artinya mungkin yang saya pahami seperti ini. Alhamdulillah kita kan nih sedang berbenah nih, Insya Allah dengan nama yang baru, tapi dengan kinerja juga orang-orang yang luar biasa di dalamnya. Nah, berkenaan dengan baju batik itu sendiri, Bu, artinya seperti ini. Tadi kan memang tidak wajib ya, tapi alangkah baiknya kita mengimbau semuanya kalau bisa kita itu bersama-sama eh, apa namanya memakai atau membeli baju batik. Yang mungkin yang saya pahami dengan membeli ini adalah salah Yes. satu bentuk kita nantinya untuk bisa menguatkan atau juga membantu Yes. kegiatan-kegiatan yang ada di daerah gitu. Nah, Yes, sekiranya benar. dengan kita ikut berkontribusi dengan membeli ini, otomatis pendanaan kita, kas kita itu ada gitu, walaupun tidak banyak seperti Ya. Ibu katakan. Tapi seperti itu ya, Bu. Iya. Dan yang pastinya uh, coba aja teman-teman spill ketika ada momen apa mereka lagi apa, ada yang ke sekolah pakai batiknya itu sesenang saya juga kan juga gitu. Terus ada lagi ada kegiatan dinas, ada kegiatan apa mereka pakai batik itu kayak senang banget gitu. Terus ada momen ada yang sampai foto studio bareng-bareng itu saya jadi terharu gitu loh. Guru penggerak itu masih ada. Jadi itu adalah salah satu bentuk kekuatan kita yang menguatkan kita sebenarnya gitu. Nah, kenapa tidak wajib ya? Kan pasti teman-teman pernah, Bu Moren itu siapa sih? Kok main paksa-paksa gitu. Tapi kami menyiapkan itu, termasuk logonya tuh Memcut dan Pak Irfan tuh yang di FGP itu seperti itu turunannya, tinggal tulis bentuk tulisannya aja nanti yang akan kita turunkan gitu. Jadi sama, tidak ada perubahan termasuk yang di batik berubah nama memang tapi tetap logonya tetap alhamdulillah. Jadi kita sudah pikirkan memang. Jadi seperti yang kata Pak Irfan tadi pertanyaan dari Bogor itu ada hasilnya itu Pak Irfan pelan-pelan tapi dengan dari kemarin kita udah ribut masalah nama banyak banget nama yang udah kita masukkan akhirnya kita memilih dengan berbagai pertimbangan nama baru tapi ditunggu aja mudah-mudahan dalam minggu ini teman-teman udah ngelihat nama baru kita gitu. Soalnya nggak nanti takutnya nanti para koruprof ini ngambek loh. Kok Bu Moren udah share ke kabupaten tapi nggak sampaikan ke koruprof. Dan aku memang nggak ingin lewat WA dengan teman-teman. Aku tuh sebisa mungkin meeting gitu. Ngomong aja apa yang ingin dia ditanyain, mau diobrolin, kasih masukan gitu. Dan dari teman-teman dari kabupaten pun seperti itu gitu. Banyak juga yang sebenarnya menolong. Di badan hukum kan seperti apa gitu. Sekali lagi kita tidak ingin di luar gitu. Kita tidak ingin di luar. Kita ingin di dalam untuk bisa berkontribusi lebih jelas. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang apapun alasannya kita akan tetap ini. Namun yang kita hindari adalah kita nggak ingin kemudian makna dari awal itu berubah seiring dengan waktu karena kita tidak kuat, kita tidak solid gitu. Intinya di sini tidak ada kepentingan gitu, teman-teman. Sekali lagi kalau ngomong batik tadi, kalau aku mau egois kemarin, aku udah selesai dan ternyata banyak peminat banyak yang suka, udah selesai. Aku nggak perlu sampai jor-joran untuk mikirin gitu. Dan itu aku tetap laporan loh ke pusat sekian fee apa segala macam. Batik ini harganya sekian, aku tuh tetap menyampaikan gitu sebagai bukti bentuk pertanggungjawaban. Ah, batik itu juga sebenarnya modal-modal nekat-nekatan ya. Sampai gimana memperjuangkan untuk dari vendor sebenarnya nggak setuju kalau harus ke daerah lagi, cukup sampai di provinsi aja. Tapi aku berpikir teman-teman di daerah juga perlu merasakan. Maka insya Allah fee yang tidak seberapa kecil sebenarnya teman-teman. Fee yang tidak seberapa itu akan langsung ke daerah. Dan jangan khawatir ada kecurigaan. Enggak ada curiga karena laporan kami transparan dan laporan yang buat itu vendor. Jadi bukan kami yang membuat gitu di pusat nggak ada. Jadi teman-teman percayakanlah pada teman-teman di kabupaten harapannya ini bisa membesarkan dan terus bisa menggaungkan.
Saya salut dengan beberapa daerah yang terus berjalan dengan webinar-webinarnya dengan kegiatan-kegiatannya. Itu membuktikan ketika pertanyaan mana tuh guru penggerak, ini loh kami. Walaupun dengan nama baru, kemasan baru, teman-teman udah ketahuan teman-teman adalah guru penggerak. Ya kan hanya programnya yang dihapus ya teman-teman. Jadi betul kata Bu Ica, ini untuk menghidupkan organisasi teman-teman di daerah. Dan insya Allah kita terus berjuang untuk menguatkan teman-teman. Bahkan kemarin udah ada di kabupaten yang mengatakan, Bu mau apakah ini nanti ada kartu anggotanya? Kita sudah sampai sejauh itu, tapi kita nggak ingin hanya sekadar kartu anggota aja, tapi apa sih manfaat dari kartu anggota itu gitu gitu. Jadi memang kekuatan teman-teman guru penggerak itu sangat besar. 151.000, bayangkan. Kalau kita tidak punya simbol persatuan, itu akan terasa. Dan mimpi saya adalah selaku Korna, saya bilang sama teman-teman, saya itu punya mimpi gimana mempertemukan event jadi simposium nasional yang akan kita geser ke daerah-daerah gitu. Misalnya tahun ini daerah mana nih, tahun berikutnya atau 2 tahun ke depan di daerah mana lagi gitu. Jadi akan ada event-event yang akan saling berkunjung, ada momen di mana teman-teman menyisihkan tabungan untuk bisa berkunjung gitu. Gitu. Dan ada program-program yang ini. Intinya seperti itu. Database, maka database juga akan segera kita cek lagi kepada Korkap dan Korprov. Gitu, Pak Irfan, Bu Cut atau Bu Cai? Aku salah sebut tadi ya. Ibu Cut Pusri, I- TPU. Oh iya, Bu Cut. Karena aku punya teman namanya Memcut gitu. Iya, oke Bu Cut. Itu ya. Terima kasih udah Oke. dikuatkan. Iya. Terima kasih ya. Begitu Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah dari nasional pun kita sudah ada sedikit rezeki bagi Bapak Ibu yang memang nanti sama-sama kita order bersama batiknya untuk kita pakai sebagai batik kebersamaan. Selama ini kan memang kita setiap angkatan tuh punya baju atau seragam yang berbeda. Beda-beda Mungkin ya. dengan batik ini kita bisa menyatukan keberagaman itu. Jadi tidak ada lagi Yes. istilah angkatan 4, 7, 8, 9. Nggak ada. 10, 11, ada 6 apa 7 angkatan ya. Ya, 4, 7, 8, Ya. 9, 10, 11 ada 7 angkatan di Aceh Selatan ya. Nggak Luar ada biasa. lagi. Nggak ada Ya, lagi. Benar. oke. Jadi Jadi Pak Irfan ketika ya, menyebutkan, izin aku potong, ketika menyebutkan guru penggerak nggak ada lagi saya GP angkatan ya, sekian. Pokoknya GP aja gitu. ya. Guru penggerak kabupaten mana gitu. Terus nggak ada lagi, ini juga yang miss di teman-teman, nggak ada Hmm. lagi reguler dan rekognisi. Sama-sama merasakan pendidikan. Rekognisi itu malah lebih berat teman-teman. Mereka harus bertugas dulu jadi PP, harus seleksi lagi untuk jadi fasil. Udah sementara fasil baru mereka juga sementara pendidikan. Mereka mengerjakan 2 LMS sekaligus memeriksa tugas-tugas GP, CGP, terus mengerjakan tugas kewajiban aksi nyata sama yang dilakukan oleh GP. Jadi setelah tamat ijazahnya sama, tidak ada perbedaan sama sekali, sama-sama guru penggerak. Jadi ini yang selalu saya luruskan di daerah. Tidak ada lagi menyebutkan saya GP rekognisi, saya GP reguler, nggak ada. Intinya GP dari kabupaten mana gitu aja gitu. Gitu ya teman-teman, nggak ada perbedaan dan kita akan menghilangkan lagi, tidak ada lagi, oh GP dari tingkatan nggak ada. Tapi kita akan mewadahi teman-teman dalam berbagai program gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Moren. Ini kesempatan Ya, Mas juga nih Bapak Ibu. Mana tahu nanti dalam bulan ini Bu Moren ada waktu bisa mengisi webinar ya di Aceh Selatan. ya, Harapkan amin kehadirannya Bu amin. Moren ya. Nanti kami di Insya Allah. dalam apa ruang lingkup pengurus ataupun semua ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan kita gabungkan semua. Walaupun SK-nya tidak bisa kita berbaharui untuk sementara waktu, namun dalam bekerja kita bisa gabungkan semua Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jadi di sini saya mengundang juga seluruh Yes. angkatan yang ada di Aceh Selatan. Tidak hanya pengurus ini Bu Mauren. Semua. Semua saya Oh, ajak gabung ya Alhamdulillah. tanpa terkecuali. Nah, semula saya berpikir Iya, untuk pengurus saja. Ternyata setelah komunikasi dengan Bu Cut, kalau bisa semua ya nggak apa-apa. Ya kita ajak semua supaya nanti nggak yang apa-apa. lain juga Jadi lebih bisa transparan mendengarkan. ya. Ya, transparan. Dan selama ini dalam keuangan pun kami insya Allah akan mempertanggungjawabkannya. Di Aceh Selatan pun tidak pernah diminta uang kas, tetapi uang kasnya ada. Ya, Dan setiap kegiatan Masya Allah. didanai oleh uang kas, yang datangnya nggak tahu dari mana, yang jelas uang kas itu ada. Dan insya Allah nanti Masya Allah. akan disampaikan rincian Masya uang kas Allah. masuknya dari mana, dari dinas, dari sponsor atau bagaimana. Yang selama ini mendanai Iya, kegiatan dari komunitas guru penggerak Aceh Selatan. Terima kasih Bu keren Maren sekali sekali. lagi. Terima kasih juga Sama-sama, Bapak Pak. Ibu ya sudah meluangkan waktunya di kesempatan Mas ini. Mungkin untuk
sesi akhir Bu Mauren boleh kita open kamera, kita dokumentasi dulu, Bapak Ibu, ya. Bentar aku ini dulu ya. Ya Aku boleh pakai boleh Bapak Ibu mukena dulu silakan ya. open Bentar, kamera, bentar, bentar kita ya. foto sebentar ya untuk dokumentasi. Oke ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu ada Pak Suito ya. Salam kenal Pak Suito ya, yang Ya, lagi Pak Ivan. mengganggu jam eh, sibuknya itu ada Pak Jun lagi di mobil. Ini luar biasa nih dalam berbagi kesibukan Bapak Ibu masih terpanggil hatinya untuk bisa bergabung dalam ya forum kecil ini Bapak Ibu. Setelah kita tunggu ya Bu Mauren, kita foto bersama untuk kita share ke grup. Oke, Bapak Ibu. Ya. Bentar Bapak Ibu, kita tunggu ya. Bentar. Oke. Halo, Ya, bentar ya. udah ya. Oke. Boleh kita tunggu 5 menit Bentar, juga boleh Bu Mauren. ya aku cari mukena soalnya. Silakan Bapak Ibu yang apa nggak lama ya Iya. Bapak Ibu, hidupkan kamera Bentar ya. sejenak. Oh, ternyata aku tutup kameranya. Ya, kita tutup ya. Memang harus ditutup tuh. Iya, Oke. soalnya kan kadang suka meeting dadakan ya. Oke. Bapak Ibu silakan di Iya, open kamera semua. Kita hitung ya. Oke, semua tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, kita tes kamera. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih Bu Moren dan Bapak Ibu semua. Ya, iya. sekali lagi ya. Mudah-mudahan Bu Moren dalam bulan ini bisa menjadi pemateri kita di Aceh Selatan. Alhamdulillah, nggak payah-payah kita Siap, jadi pemateri. insya Allah. Yang ya, oke ya. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu Moren, Bu Cut, teman-teman semua angkatan, guru penggerak Aceh Selatan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa membuktikan kalau guru penggerak itu memang masih ada dan akan selalu ada. Ah, oke, kita Amin, akhiri, amin, amin. kita akhiri pertemuan kita Iya, ini. Izin ya Bu Moren ya. Selamat bertugas Bapak Ibu siap. yang ada kegiatan. Silakan dilanjutkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irfan, Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Pokoknya GP insya Allah selalu ada. Ditunggu nama barunya ya. Ya. Thank you. Terima kasih. Iya, Potong, potong, potong Assalamualaikum. kambing nanti kita. Iya, tapi aku lupa Kabit siapa tuh yang pernah ngundang mau ke Aceh gitu. Saya lupa Aceh berapa ya. Kabit, Pak Kabitnya tuh yang undang langsung dari dinas. Tapi Kak. dadakan soalnya, jadi aku nggak ada, nggak bisa ini, nggak bisa. Wah, nggak bisa Pak, Oke. ini hari apa? Maksudnya mesti ada persiapan dulu kan, bisa ngatur schedule gitu. Terus kan Sabtu Minggu emang, tapi kan aku biar gimana kan harus persiapan dulu gitu. Boleh, boleh. Akhirnya nggak jadi berangkat. Oke. Iya. Ya, Oke, terima makasih kasih ya ya Bu Mara. Pak, Yuk, Bapak Ibu salaman. semua. Sampai ketemu Assalamualaikum. lagi. Yuk, kita stop. Pak Irfan, tolong nanti disampaikan sama Pak.